Oke, sudah mulai. Jadi perkenalkan, nama saya Sandi Gabriel Aditya P. dari jurusan Teknik Elektro Universitas Widya Pratama Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang sangat di depan. Untuk jurnal yang saya gunakan, judulnya seperti ini, Prediction of Photovoltaic Power Output Using Artificial Neural Network. Jurnalnya bisa diakses di ScienceDirect, kemudian di setting ini, di copy, di paste. Untuk linknya ini adalah linknya. Kemudian ini ada tipe yang open access ya, jadi tidak apa-apa. Kemudian ini adalah ini bentuk jurnalnya ketika dalam bentuk PDF sebenarnya. Ini prediction of photovoltaic power output using artificial network yang di penelitian ini dilakukan oleh Bukulala Peter Aditya dari US, dari Indian State University atau USA. Seperti ini terbit di tahun 2026 yang cukup menarik. Kemudian untuk dataset untuk dataset yang digunakan. Oh, ini. Nah, untuk dataset yang digunakan adalah ini. Dataset yang digunakan adalah dataset database dari Gigat PV System dengan sampel atau data yang diambil setiap 5 menit dari instalasi kapasitas PV, PV plants 200 Dari dataset, periodenya adalah 24 jam per hari. Data yang digunakan studi only selected the hours of the day. Ketika sunlight atau siang hari atau mentari tersedia. Dataset dikumpulkan 12 bulan dari Januari sampai Desember. Untuk dataset ini bisa kita cari di sini. Di IEEE, coba kita refresh dulu. Nah, ini datasetnya. IEEE, ini adalah dataset, open dataset, jadi kita bisa menggunakan dataset ini untuk penelitian begitu. Kita cari di PV, kemudian ini PV Gigat last year, kemudian ini sampling period periode 2013 begitu. Ini ada dataset lain ya sebenarnya selain ini masih ada dataset lain seperti ini. Ini ada PV Giga juga 1 menit 27 Juli. Nah, dan 1 tahun ya kita cari 1 tahun aja gitu. Ini kalau misalnya di weather data masih banyak sekali ini. Oke, kemudian kita download. Misalnya kita download linknya ini. Ketika diklik kemudian nanti ke download seperti itu. Oke, sebelumnya coba kita lihat di Januari ya. Januari. Oke, masuk. Ini adalah contoh data di bulan Januari. Dataset bulan Januari. Jadi dataset ini berbentukan Excel dengan banyak sheet, mulai dari sheet info sampai di sheet terakhir nanti di akhir bulan. Untuk datanya dimulai di tanggal 2 bulan 1 2013 jam 17.30. Begitu. Kemudian diakhiri di sheet sebentar. Di sheet tanggal 31 Januari 2013. Begitu. Jam berapa ya? Jam 23.55. Kita pakai dataset ini. Kemudian oke, kita lanjut. Nah, karena datasheetnya ini bentuknya ini agak sulit ya kalau kita masukkan atau kita olah datanya. Jadi kita perlu melakukan pengolahan data atau cleaning data. Untuk cleaning data sendiri kita menggunakan pendekatan Python. Ini yang tadi, ini yang tadi source dataset. Ini adalah yang pertama kita melakukan cleaning data.
Jadi di cleaning data ini kita perlu menghilangkan ini sheet info, kita hilangkan, kemudian kita masukkan ini uh, tanggal sebagai nama. Ya, ini nama sheet sebagai tanggal seperti itu. Nah, ini jadi ini cleaning data ini saya jadikan ke sebuah fungsi sehingga nanti mulai bulan Januari sampai Desember tinggal kita masukkan datasetnya, kemudian mau output dengan nama file seperti apa. Ini nama file dataset yang diinginkan. Dan ini adalah output dari dataset. Setelah sebelumnya kita bandingkan dulu ya antara ini input dan outputnya. Untuk input Januari kurang lebih seperti ini. Ada banyak sheet. Untuk setelah di cleaning jadinya seperti ini. Kita bandingkan satu sheet saja. Untuk data setelah di cleaning satu sheet saja. Sebelum di cleaning ada banyak sheet ya. Kemudian ini adalah contoh di ketika sheet ini tanggal 2 bulan 1 2013 dibuka. Sheet ini saya gunakan di sini. Set, waktunya tetap sama, ininya sama, kita berbeda di sini. Itu aja. Ini awalnya, kemudian diakhiri dengan ZAC, ini, kemudian diakhiri dengan ZAC, seperti itu. Oke kan, oke setelah kita lakukan clearing data, kita gabungkan data mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Kita jadikan sebuah variabel dengan nama dfmax, kemudian kita ekspor menjadi Excel. Ini contohnya data max seperti ini. Ini adalah contoh. Nah, mulai bulan 1, mulai tanggal 2 bulan 1 2013, ini waktunya sama, kemudian ini ZHC sama parameternya sampai di tanggal 31 bulan 12 tahun 2013 jam 23.00. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah digabungkan, kita perlu membuat atau melihat korelasi hubungan antara tiap ini header yang tadi di sini, header satu dengan header lainnya. Nah, kita lihat korelasinya dan didapatkan tabel seperti ini. Ini adalah tabel korelasi header data yang inverter LTS atau output voltage seperti itu. Ini adalah hasil korelasinya di mana PAC antar PAC kemudian ini seperti itu. Ini adalah korelasi terhadap PAC ya semuanya. Karena kita mau melihat apa namanya PAC seperti itu. Kemudian setelah itu kita buatlah yang namanya jaringan secara mirror atau backpropagation. Backpropagation. Kita menggunakan pandas, nanti matplotlib, kemudian sklearn, dan network kita menggunakan MLP regressor. Dengan EDA menggunakan MSE dan MSA. Mean squared error dan mean absolute error. Seperti itu. Oke, berdasarkan dari korelasi tadi, maka didapatkan 4 parameter utama yang sangat mempengaruhi PAC. Ini, dan ini. Seperti itu. Kita masukkanlah tadi data Excel yang sudah kita kumpulkan. Kemudian kita bagi fitur dan target. Kemudian kita masukkan di sini, kita mulai membuat model untuk data testingnya 20% seperti biasa. Ini ya transform dulu, kemudian ini adalah kita membuat modelnya MLP regressor. Dengan hidden layer sebanyak 10, aktivator logistik, iterasi maksimal di 1000, solvernya ada. Itu kita buatlah modelnya ini. Nah, kemudian kita buatlah sebuah fungsi untuk melihat
nilai MSE dan MAE untuk sebagai bahan evaluasi seperti itu. Tak lupa pula untuk membuat ini grafik dari training. Setelah kita running hasilnya seperti ini. Ini adalah kurva pembelajaran ANN atau training ANN, nilai error plus epoch. Jadi kurvanya seperti ini, di mana nilai error tertinggi pada iterasi ke-1. Nilai tinggi kemudian seiring dengan iterasi yang dilakukan terus, maka nilai errornya semakin turun sampai di iterasi lebih dari 1000, nilai errornya di bawah 250. Kemudian ini adalah contoh perbandingan antara data aktual, data testing terhadap hasil prediksi. Seperti itu. Ya cukup bagus ya, walaupun ada sedikit miss tapi cukup bagus. Ini adalah metrik dari MSE dan MAE. Cukup bagus, di mana nilai errornya semakin turun dan nilai MAE juga semakin turun. Gitu. Dibandingkan dari data pertama ya. Kemudian ini adalah hasil akurasinya 94,5% dengan final MSE 207 dan MAE 4,8. Itu. Nah, sebentar saya. Oke. Kemudian selain itu kita menggunakan pendekatan menggunakan MATLAB. Karena data yang tadi sudah di cleaning, maka kita gunakan saja langsung data yang sudah di cleaning, database data yang sudah di cleaning dan digabungkan, namanya data match. Kemudian berdasarkan dari ini matrik korelasi didapatkanlah 4 variabel utama yang mempengaruhi PAC, yaitu adalah ini, itu. Kita masukkanlah di sini. Kemudian setelah kita ambil data tiap leadernya, kita jadikan satu seperti ini. Ini adalah target, ini data PC-nya. Oke, kita depan. Ini agak lama ya ya, soalnya datanya cukup banyak. Oke, jadi kemudian kita lakukan proses CST. Kita pilih fitting. Oke, kemudian kita import data. Ini sudah data fiturnya, 4 fitur tadi, kemudian targetnya 1. Oke, nah, ini 10, kita naikkan ke 20 saja. Oke, karena tadi trainingnya 80. Oke, coba di train. Ini cukup memakan waktu ya, karena nunggu datanya cukup banyak. Kita tunggu saja. Tuh. Nah ini targetnya maksimal di 1000, kita dapat di 187, cukup bagus memang. Dengan nilai MSE 207 sama 207,2. Oke, 207, wah mirip-mirip dengan nilai akurasinya 0,9. Ya mirip-mirip dikit. Oke, kemudian kita lihat training state-nya. Training state cukup bagus ya, jadi mulai awal yang tinggi kemudian menurun. Kita lihat performnya cukup bagus karena MSE berada di antara 10 pangkat 3 dan 10 pangkat 2. Jadi cukup bagus ya, ini base antara train tes dan ini yang bagus sih. Itu. Kemudian ini adalah bentuk histogram. Jadi ini adalah sebaran data di mana data error itu dimulai dari min 101 sampai di
48,11. Jadi ini ada data error. Tapi paling banyak di angka 3,349. Jadi tidak terlalu banyak ya data apa data data error muncul paling banyak di angka 3. Jadi tidak terlalu banyak begitu. Kemudian kita buka coba regresinya. Ini hasil regresi seperti ini. Jadi ini data trend, validasi, dan tes. Cukup bagus. Trendnya 0,9, validasi 0,9, tesnya 0,9. Dan ketika semuanya digabung menjadi 0,97. Jadi cukup bagus. Begitu. Oke, kita kembali ke jumlahnya. Jadi kalau berdasarkan jurnal, jadi jurnalnya ini memiliki akurasi di sini sampai di sekitar sini. Fit for proportion di 97. Dan radiasi dan ketika akurasi radial basic function atau RBF di 93. Ya, mirip-mirip sedikit. Jadi simulasi kita sudah mirip terhadap jumlahnya. Jadi cukup bagus ya, karena sudah mirip gitu. Oke, jadi sudah mirip antara ini di menggunakan Python, Visual Studio Code, kita menggunakan Jupyter, dan di MATLAB menggunakan Neural Network Stat atau NStat. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sukses.